Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang saya hormati Bu Kapak AP, terus Pak Bayu selaku Kasubag Keuangan, dan rekan-rekan tim SIPD Dinas Pendidikan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita di sini akan langsung saja membahas terkait ASP. Ya, ini di sini kita mendatangkan langsung dari AP. Nanti biar rekan-rekan bisa langsung tahu dari sumbernya apa sih itu ASP, pengimplementasikannya bagaimana, terus masukannya di SIPD juga bagaimana, dan kalau ada kendala misalkan dari sisi anggaran, sisi volume itu nggak sama, bagaimana kita menyelesaikannya. Nanti kita langsung saja ke narsum kita, nanti biar dijelaskan bagaimana penyelesaiannya. Oke, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainal. Yang saya hormati Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Bu Sadi. Yang saya hormati teman-teman dari tim SIPD Mas ya, tim SIPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pertama-tama mungkin saya akan mengawali dengan satu kalimat ya. ASP itu memudahkan kita untuk menghitung perencanaan yang akan kita lakukan di tahun berikutnya. Mungkin saya lebih tepatnya akan menggambarkan seperti itu. Nah, selain itu kalau pertama. Selain itu, ASP itu menjadi kewajiban kita sebagai apa ya istilahnya, pelaksana dari keuangan ya, pelaksana keuangan yang sudah diberikan kepada kita dari pemerintah, di mana ASP itu salah satu dari instrumen penting MCP KPK. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar MCP KPK, Monitoring Center of Prevention gitu, MCP. Prevention ya itu. Jadi MCP-nya itu kita harus menggunakan ASP agar kita itu ya secara sederhananya kita tidak mengundang KPK ke dalam tempat kita gitu aja. Karena kenapa? Karena ya inilah ASP itu digunakan untuk melihat sejauh mana sih penganggaran Bapak dan Ibu itu dianggap wajar gitu. Nah, mungkin saya juga akan bilang ASP di Kabupaten Malang dengan di Kota Malang itu berbeda. Meskipun sama-sama Malangnya itu beda. Gitu. Jadi mungkin saya akan mulai memaparkan saja dulu ya, secara cepat dan satset gitu. Nah, yang pertama mungkin perkenalan dulu. Nama saya Alfian, pendidikan dulu D3 di Telkom University, terus S1 Akunting Jayakarta, nggak selesai dua-duanya. Terus yang terakhir itu S1 Hukum. Nah, dari dua jurusan itu, yang atas itu akhirnya saya bisa ngerti komputer, bisa ngerti akunting itu seperti apa, secara basic ya kalau akunting. Kalau hukumnya ya lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya pemerintahan gitu. Masuk awal kerja itu di sektor swasta, sekarang kerjanya di sektor pemerintahan. Bingung juga saya. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakangnya ASP. Sebenarnya apa sih ASP itu? ASP itu instrumen untuk melakukan standarisasi. Standarisasi apa? Melihat kewajaran beban kerja dengan biayanya.
Itu sederhana itu sebenarnya. Jadi nggak mungkin beban pekerjaan ibu itu 100, anggarannya cuma misalnya 1 juta, tapi ada SKPD bebannya itu 50, anggarannya 1 miliar, nggak mungkin. Kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Sehingga kalau ada ASP, kalau bapak dan ibu itu dikasih beban pekerjaan 100, ya duitnya bisa jadi 100 juta, bisa jadi 110 juta gitu. Tapi kalau anggaran beban bapak dan ibu cuma 10, ya cuma 1 juta, cuma 10 juta, seperti itu kurang lebih. Nah, yang saya singgung soal NJP KPK tadi itu ada di surat nomor ini, B sekian tahun 2023. Nah, kemarin itu kita sudah membuat 3 perbu yang mana itu sudah masuk dalam bagian dari NJP KPK, yaitu Perbu 83, 84, 85. Nanti akan kita bahas. Kemudian berikutnya itu dasar hukumnya, monggo nanti Bapak Bapak dan Ibu cari sendiri secara garis besar ya, mulai dari undang-undang, terus PP, peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, lalu sampai ke Permendagri, itu semua ada di situ. Lalu konsepnya, nah ini masih dalam istilahnya itu dalam landasan hukum. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ketentuan umum RKSKP di huruf H nomor 3 secara jelas menyatakan bahwa penganggaran berdasarkan dengan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan, outputnya apa, hasil dan manfaat yang diharapkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran. Maka capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal itu harus ada dalam setiap pemerintah daerah. Dari itu amanah dari Permendagri 77 tahun 2020. Nah, untuk dasar hukum MJP-nya yang 2023 itu dia ada 8 area intervensi, 30 indikator, 63 subindikator, dan banyak hal di situ. Kebetulan AP itu di standar harga, di analisis standar belanja ada 2 itu, cuma keluarannya ada 3. Ini mungkin ini kita lewati saja karena ini terlalu ke FJP ya. Nah, alur penyusunan RKPD, rencana kerja perangkat daerah, itu Bapak dan Ibu lebih expert lah daripada saya, karena di situ kan ada istilahnya itu pensinkronisasian antara rencana kerja jangka panjang daerah gitu, ada di situ. Ini juga sebentar, ini mungkin saya singgungnya mungkin sedikit saja. Kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan RKA tahun 2024, di mana itu kalau saya tidak salah di bulan Agustus. Terus bergerak setelahnya langsung penyusunan PAPBD atau perubahan anggaran itu. Nah, langsung saja ke ASP non fisik. Jadi awalnya itu ASP non fisik itu kita punya tahun 2019. Waktu tahun 2019 sudah direview lagi di tahun 2022. Setelah direview tahun 2022, direview lagi, bukan direview, direview dan ditambahkan lagi di tahun 2023 sekarang. Dimana yang dulu itu cuma 39 jenis, sekarang jadi 12 jenis. Sebentar Bapak dan Ibu, aku melak. Kayak santai ayo, gak usah nanti paparan-paparan tak jane iki. Langsung bosnya. Iya Mas, kita santai aja. Nah, enak. Jadi sih sudah menyampaikan, jadi kita bisa santai. Oke, lanjut. Kode bimtek nih. Aku biasa nggak podcast, lagi di podcast sini gitu. Oke, langsung gimana? Nanti jadi di Kabupaten Malang itu kemarin kita karena NJP, jadi kita sudah membuat 3 perbu. Yang pertama itu Perbu 83, 84, 85. Tapi kalau secara konteks penyusun alur sebenarnya itu SAS itu harusnya di 83, baru setelahnya itu SP.
SASPU di 83, terus habis itu ASP fisik dan non fisiknya di berikutnya. Nah, kalau untuk draft yang perbuk, mungkin Bapak dan Ibu ada di sini yang belum tahu draft perbuknya. Bukan draft perbuk, sudah tahu semua nih, Bapak, saya rasa ya. Nah, kalau di ASP itu sebenarnya itu ada instrumen-instrumen wajib yang harus Bapak dan Ibu pahami. Kalau saya pribadi itu biasanya itu ya belajarnya itu ya tak identifikasi dulu. Di dinas saya ini ada kegiatan apa saja kira-kira yang bisa di-ASP-kan. Kira-kira diidentifikasi dulu, oh ini nanti bisa di-ASP-kan, oh ini nggak bisa, ya sudah, yang bisa di-ASP-kan kita tarik dulu. Nah, di situ setelah Bapak dan Ibu identifikasi kira-kira apa, baru Bapak dan Ibu itu lihat deskripsinya. Sebenarnya ASP itu kalau di kertas kerja, sebentar saya bukakan kertas kerja. Di kertas kerja itu sebenarnya sudah saya kelompokkan. Kalau Bapak dan Ibu lihat, bentar ya, saya pindah. Saya kelompokkannya seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini tuh ada ASP sosialisasi. Sosialisasi itu mencakup apa saja? Oh, ternyata ada sosialisasi tatap muka secara langsung ke masyarakat. Di dalam kantor, ada di luar kantor, ada di hotel gitu kan, seperti itu. Terus ada lagi ASP rapat. Rapatnya itu rapat apa? Oh, rapat koordinasi, oh rapat koordinasi, oh rapat koordinasi, rapat pembahasan, ada semacam itu. Terus yang berikutnya itu musrenbang. Saya rasa dinas pendidikan nggak mungkin pakai ASP musrenbang. Terus yang berikutnya ASP evaluasi kinerja perangkat daerah. Sepertinya sini juga nggak pakai kayaknya ya. Apa pakai? Pakai mungkin ya. Nah, terus yang berikutnya itu ada penyusunan laporan, pencapaian kinerja, penyusunan keuangan tahun dan seterusnya, BIMTEK dan seterusnya. Ini BIMTEK pun juga bervariasi gitu ya, mulai dari 21 sampai ke 30 atau 10. Terus ada penyuluhan. Saya rasa kalau ASP di dinas pendidikan itu mungkin sosialisasi, penyuluhan, seminar, BIMTEK, terus kenapa? Rapat, iya jelas rapat. Monitoring juga harusnya ada. ASP-nya? Ada monitoring nggak di sini? Ada. Pakai ASP sebenarnya. Ada ASP-nya ya. Ada juga ada yang baru kan di ASP kita itu ada yang masalah O2SN dan apa? O2SN betul. Itu juga. Sama seleksi, misalnya sekarang ada seleksi dan seterusnya, ya kan? Kita nenggok nanti baru. Ada yang ASP seleksi, ini yang olimpiade ini khusus dinas ini kalau saya tidak salah. Nah, terus ini ada yang koordinasi penyusunan verifikasi anggaran ini BKAD. Yang di sini itu semua perangkat daerah, ini juga semua perangkat daerah. Jadi semua sudah ada sub-subnya masing-masing gitu loh. Rumahnya itu sudah disiapkan. Nah, untuk membaca deskripsi Bapak dan Ibu itu sebenarnya ada dua cara kalau menurut saya. Yang pertama tinggal lihat di sini di kertas kerjanya Bapak dan Ibu. Yang nomor dua Bapak dan Ibu tinggal melihat di Perbup 83. Gitu. Kenapa kok deskripsi itu penting? Karena deskripsi itu yang akan memvalidasi asumsi panjenengan itu tadi itu, oh ini kayaknya bisa di-ASP-kan, oh ini tidak bisa di-ASP-kan. Memvalidasinya itu melalui deskripsi, benar nggak? Di sini itu saya menggunakan ASP itu benar nggak? Gitu. Tuh, nah terus yang kemudian yang kedua ada yang namanya pengendali belanja, instrumen paling penting dari ASP. Pengendali belanja itu ya faktor-faktor yang memicu biaya atau belanja dari satu kegiatan. Jadi kalau di sini pengendali belanja, cost driver itu di sini Bapak dan Ibu. Cost driver itu bentuknya apa saja sih yang menjadi tolak ukurnya? Oh ternyata tolak ukurnya jumlah peserta dan hari pelaksanaan. Oh ternyata tolak ukurnya itu sub kegiatan misalnya.
maka nanti akan masuknya di sini di cost driver. Kemudian yang berikutnya ada fixed cost, di mana ada apa ya kalau saya menjelaskan, fixed cost ada variable cost. Kalau fixed cost itu biaya yang pasti bapak dan ibu keluarkan. Contohnya kalau misalnya saya secara ekonomi akuntansi. Jadi misalnya saya itu saya kerja di rumah, gaji saya misalnya 2 juta, fixed cost saya 1 bulan itu untuk bayar listrik dan air 500.000, itu fixed cost, nggak bisa diotak-atik gitu. Nah variable cost saya tergantung saya itu dalam satu hari itu kegiatannya apa, itu variable cost, untuk variable cost gitu. Dan fixed cost sama variable cost itu tidak boleh lebih dari pendapatan saya misalnya, kurang lebih seperti itu konsep sederhananya. Setelah cost driver kita lanjut ke fixed cost dan variable cost. Fixed cost variable cost gambaran sederhananya seperti itu tadi, gaji dan ada biaya yang pasti tiap bulannya. Pengeluaran rutin itu kalau di konsep pengeluaran rutin iya, kalau di konsep secara pembukuannya itu ini Bu, biaya yang pasti harus dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kehidupan gitu. Kalau di ini berarti pekerjaan gitu. Nah, ASB itu Bapak dan Ibu lebih tepatnya itu ada dalam proses aktivitas. Jadi gini, saya bilang proses aktivitas itu jadi gini. Misalnya ini di bagian AP. Bagian AP itu kalau programnya kan program perekonomian dan pembangunan, ikut asisten 2. Iya benar, asisten 2 ya, asisten 2. Nah kegiatannya itu kalau di DPA kita atau di RKA kita itu pelaksanaan administrasi pembangunan. Sub kegiatannya misalnya ada fasilitasi penyusunan program pembangunan, monitoring dan evaluasi program pembangunan, terus satunya lagi itu apa gitu saya lupa. Nah, dipastikan dulu aktivitas-aktivitas real yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Aktivitas realnya apa saja? Jumlah aktivitas. Jadi yang dihitung itu aktivitasnya bukan sub kegiatannya. Karena satu sub kegiatan itu bisa ada banyak aktivitas. Ya kan? Ya. Itu contohnya. Saya punya sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan. Di dalamnya itu ada penyusunan standar harga gitu, standar harga satuan SHS. Di SHS itu ada pengadaannya, di SHS itu ada sosialisasinya, di SHS itu ada rapat koordinasinya, semua itu diajukan yang bisa. Nah, setelah kita identifikasi aktivitasnya, baru kita langsung ngomong, oh ini maksudnya ke ASP ini, oh ini maksudnya ke ASP ini. Misalnya tadi itu ada 3 aktivitas di di penyusunan rencana program gitu. Yang pertama itu ada aktivitas sosialisasi, sosialisasinya yang kita ASP kan. Terus ada aktivitas rapatnya yang di ASP kan. Lalu ada aktivitas administrasi untuk mendukung atau menunjang pekerjaan dengan pihak ketiga. Jadi misalnya di SHS itu kita kontraknya 150 juta. Nah untuk menyiapkan administrasinya itu seperti apa, itu ada. Kalau nilainya 150 juta maka batas atasnya untuk administrasi kajiannya berapa itu ada. Tergantung tender panjenengan atau kajiannya seperti apa. Nah, ini yang untuk cost driver tadi, saya balikkan lagi ke sini ya. Cost driver itu kan jumlah peserta dan jumlah hari. Setelah Bapak dan Ibu tadi lihat jumlah peserta saya berapa, jumlah hari saya berapa. Oh ternyata jumlah peserta saya 150 hari. 150 hari. Ternyata jumlah peserta saya 150 orang. Saya buat sosialisasi itu 2 kali misalnya. Berarti ngundangnya 300 orang. Maka nanti seperti apa perhitungannya?
gitu kan. Langsung aja lah ASP 5. Biasanya tadi itu 150 orang satu hari. Nah, ketemulah angka 70 juta untuk sosialisasi. 70 juta ini dialokasikan untuk 6 objek belanja wajib. Objek belanja wajib yang mana dari 6 objek belanja wajib ini Bapak dan Ibu bisa menolongkan. Jadi nggak semua 6-6-nya ini harus dipakai gitu loh Bapak dan Ibu. Di-adjust sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu saja. Karena kemarin masih ada pertanyaan, Mas, 6-6-nya ini wajib tak? Gitu. Enggak. Sama cuma pakai buat sewa bangunan gedung bisa. Maka asumsinya kalau saya di inspektorat, asumsi saya berarti panjenengan buat sosialisasi di mana makan minum sudah ditanggung gedung, terus ATK-nya sudah ditanggung gedung, all in sudah di gedung itu, betul kan? Kita pakai asumsi itu gitu. 0, 0, 0, 0, 0. Misalnya ini nanti 62 juta, enggak? 1/2 sebentar ya, 1/2 1/2 kali per-pax biasanya berapa ya kalau hotel sekarang? Tergantung kita pakai. Tergantung apanya, full day atau import. Kalau di sini berarti half day 300. 300. Oke lah kita pakai 300. Itu jadi dengan asumsi ini loh ya, ini kita nggak pakai. Oke, misalnya honorarium ininya berarti honorariumnya katakanlah termasuk moderator, termasuk MC, katakanlah kita 1,5 kegedean 1 juta wis. 1 juta kali 5 juta